Oke guys, selamat siang. Kami dari kelompok 1 ingin membahas tentang hukum diplomatik dan konsuler. Di sini ada anggota-anggota kami. Saya Radi Sufia dengan NIM 125. Kemudian Saya Naufal Abian Ilmi dengan NIM 024. Saya Adi Wicaksana dengan NIM 153. Dan saya Murtadi Bilal Ismail Lubis dengan NIM 022. Nama saya Janur Axel Ajat Mamperti dengan NIM 119. Saya Narendra Yusufata dengan NIM 50. Oke, jadi di waktu video awal kita udah ngobrol nih tentang pembahasan pengertian lah secara garis besarnya hukum diplomatik dan konsuler. Kalau waktu itu senangnya aku tuh kamu jelasin kalau hukum diplomatik dan konsuler itu membahas tentang aturan seorang diplomatik ketika dia menjalankan tugasnya gitu kan. Jadi walaupun dia seorang diplomat, dia waktu misal keluar dari negaranya, waktu dia di sana tuh udah ada aturan hukum yang mengatur dia, jadi dia nggak bakal semena-mena di sana gitu nggak sih? Iya. Dan hukum diplomatik itu juga merupakan hal yang menjamin hak-hak dan kekebalan bagi para pejabat diplomatik tersebut. Nah, itu memungkinkan mereka untuk bekerja tanpa tekanan dan hukum lokal negara tuan rumah. Di sisi lain, hukum konsuler memberi kewenangan bagi konsul untuk membantu dan melindungi warga negaranya yang ada di luar negeri, terutama dalam hal administratif atau jika mereka menghadapi masalah hukum di negara lain. Jadi walaupun diplomat itu kan misal seorang diplomat Indonesia nih, dia ke Malaysia nih misal, dan di sana ada aturan hukum di Malaysia itu bisa lewat hukum diplomatik Nah, juga iya ya? ini. Oh, gitu. Nanti juga waktu itu di sana juga ya? Nah, aku kemarin tuh jelasin dasar-dasar hukum ini lah, dasar hukum dipakai di hukum diplomatik itu. Jadi yang dipakai itu ada dua konvensi. Konvensi ini, konvensi Wina 1961 sama konvensi Wina tahun 1963. Nah, kalau misalkan konvensi Wina 1961 nih ya, dia tuh dalam pasal 9 itu negara penerima itu berhak menolak atau meminta penarikan kembali anggota yang dalam misi diplomatik itu. Itu disebutnya namanya persona non grata dan itu bisa diberikan tanpa alasan, ya kan. Terus pasal 24 nih, itu dokumen dan arsip diplomatik itu harus dilindungi dan dihormati. Nggak boleh diganggu-gugat, maksudnya nggak boleh diotak-atik lah gitu sama negara penerima. Kalau di pasal 27 itu menyebutkan kalau kantong diplomatik itu dia itu tidak boleh diperiksa atau tidak boleh dibuka. Nah, di sini kadang ini menimbulkan pelanggaran ya, celah gitu. Jadi itu konvensi Wina itu jadi sumber awal di mana bisa adanya hukum diplomatik konsuler itu dari konvensi Wina ya? Ya, ini sama tambahan lagi nih. Ini diplomat tuh dia tuh memiliki kekebalan hukum, jadi nggak boleh ditahan gitu atau ditangkap sama otoritas. Oh, karena negara dia penerima. seorang diplomat gitu. Iya, diplomat tuh harus dihormati lah gitu. Tapi ya dia juga harus menghormati hukumnya. Di negara yang dia kunjungi itu ya. Iya. Terus yang konvensi 63 ya? Itu sebentar. Ya kurang lebih sama sih sebenarnya. Cuman perbedaannya antara 61 sama 63 itu, kalau yang 61 itu dia tuh lebih ke menjelaskan apa istilahnya? Kekebalan secara diplomatik lah gitu, kekebalan orang yang mengemban misi diplomatik. Kalau yang 63 itu lebih ke yaitu menjelaskan aturan soal hubungan antar negara. Kalau nggak salah kalian berdua juga waktu itu menjelaskan tentang ini ya, contoh kasusnya gitu ya yang terjadi. Dari
Jadi kita itu memang setelah diskusi ya, soal kita itu Iya. menunjukkan salah satu contoh persona non grata. Contohnya itu adalah diplomat korup yang berada di Bangladesh. Dia itu menyelundupkan emas seberat 27 kg. 27 kg atau senilai 18 miliar rupiah Iya, Indonesia. Banyak ya. Memang itu hal yang besar ya. Memang minat besar, kejahatan besar tuh. Langsung jadi miliarder. Tapi kenapa bisa kayak kecolongan gitu dan kenapa bisa kayak ada penyelundupan itu karena Nah itu jadi di blokannya itu yang bernama Song Jong Nam itu dia itu memanfaatkan kekebalan tas diplomatiknya itu. Jadi kan tas diplomatik seperti kata Andi tadi ya, kita kan nggak boleh digeledah sama Ya, pihak lebih negara. tepatnya ini sih Diperiksa. kekebalan diplomatik secara maksudnya secara Personal. individunya Ya, dan Pak. kekebalan tas diplomatiknya itu Iya. ya benar. Jadi kan nggak boleh digeledah. Nah dia itu memanfaatkan celah itu untuk menyelundupkan emas dari negaranya itu ke Bangladesh. jadi Top North Korean diplomat busted for gold smuggling. A top North Korean diplomat is facing serious smuggling charges after an incident in Bangladesh yesterday. The first secretary of the North Korean embassy in Dhaka, Song Young Nam, arrived on a late flight from Singapore last week. He and another diplomat passed through the green channel in the immigration queue. However, Sun was stopped by customs officials in order to present his luggage for inspection. He refused, citing diplomatic immunity to the action for over 4 hours. In the end, about 27 kilograms of gold bullion and ornaments totaling around $1.7 were confiscated from Sun's luggage. He was held and later released under the Vienna Convention. However, a case has been filed against him with the Customs Department. It is suspected that the bullion was to be later sold on the black market in order to raise cash for North Korea, which is isolated from the world's financial systems due to strict sanctions from itu jatuhnya kayak penyalahgunaan kekuasaan gitu ya. Iya, Karena iya, diplomat itu malah dia- penyalahgunaan oh, kekuasaan. Berarti itu diplomat dari Korea Utara, Ya, dia datang ke Bangladesh. ya, Dia tuh menyelundupkan emas. ya. Sambil kuliah itu dia nyelundupin emas juga untuk dibawa ke Bangladesh. Buat dijual biar dia. Ya. Oh, jadi ada kejadian kayak gitu ya. Iya. Tapi tadi itu persona non grata itu sebenarnya apa sih? Bisa dijelasin nggak? Jadi persona non grata itu sebuah istilah ya, sebuah istilah dalam diplomasi yang berarti seseorang tidak diterima atau tidak diinginkan lagi di dalam negara tersebut. Nah, biasanya istilah ini tuh digunain untuk pejabat diplomatik atau orang asing yang dinyatakan tidak lagi diizinkan berada di suatu negara itu karena alasan atau aturan tertentu, karena dinilai merugikan. Nah, ketika seseorang ini udah dinyatakan persona non grata, mereka umumnya diharuskan untuk meninggalkan negara tersebut dalam jangka waktu tertentu. Nah, hal ini juga itu merupakan sebuah langkah untuk mengantisipasi terjadi kejadian-kejadian atau tindakan-tindakan yang lebih agresif ke depannya. Nah, seperti penangkapan atau hukum domestik. Jadi begitu persona non grata secara umum. Kalau misal dia kan ada kurun waktu tertentu ya, Ya. buat pulang. Kalau misalkan dia lebih itu gimana? Nah, kalau semisal lebih dari kurun waktu yang telah ditentukan, nah itu berarti kan dia belum pulang ke negaranya sendiri. Ya. Nah, berarti dia udah harus mengikuti hukum yang ada di negara itu. Gitu. Kayak gitu boleh ya? Iya, kan ini persona non grata secara otomatis udah didiskusiin dong sama negara yang pengirim diplomatnya ini. Iya. Malah nyepelein gitu kan kayak nggak lazim banget gitu. Jadi persona non grata ini ibaratnya dia pejabat diplomatik ini dipulangkan ke negaranya karena melakukan kesalahan di situ. Ya, atau hal yang merugikan lah ya. Iya, merugikan. Karena melanggar peraturan di negara itu sendiri ya. Walaupun dia bukan warga negara tersebut di situ, misal dia bukan warga negara Bangladesh, tapi dia diplomat yang dikirim ke sana kan, jadi juga harus mengikuti aturan yang berlaku di situ ya. Jadi kan diplomat ini ya merupakan cerminan sebuah negara lah untuk negara yang dituju. Iya, iya. Jadi diplomat ini harus profesional lah istilahnya. Jadi Sama saya mengikuti, gitu. ya mengikuti hukum di negaranya gitu ya. Iya. Terima. Persona non grata is the hosting state right to request from the sending country the recall of a foreign diplomat from its territory, which allows the government to kick out and banish unwanted envoys, with no obligation upon the authority to give a reason or to justify its decision. The host government can banish a foreign envoy from its territory for two reasons.
First, in response to the diplomat behavior toward the host country, like the intervention of the diplomat in the internal affairs of the hosting authority, and when the envoy abuse his privileges and diplomatic immunity by breaching the local laws of the state. For instance, when the envoy is involved in minor offenses, or in drugs and human trafficking, or to spy out the military or political secrets of the country. The second reason to expel a diplomat is due to the action of the sending state itself, irrespective of the diplomat behavior. The banishment of the envoy in this case is a sign of protest against the sending state policy. But in return, it's also common that the sending authority respond back by banishing the hosting state diplomat from its own territory, which is known as tit-for-tat exchange. In all cases, a diplomat can be declared a persona non grata at any moment, even before arriving to the host territory. And as a result, the sending country has to withdraw the envoy from the diplomatic mission. However, the diplomat must be offered enough time to leave the hosting territory without affecting the envoy privileges and diplomatic immunity. On the other hand, if the diplomat doesn't leave the country within 72 hours, the hosting authority can in this case consider the envoy as an ordinary person. By depriving the envoy from any diplomatic immunity or privileges, the state's ability to banish a foreign diplomat, together with severing diplomatic relations, constitutes the cornerstone of the enforcement mechanism of diplomatic law. By balancing between the sovereignty of states and the immunity of foreign diplomats. Oke, sekarang aku di sini, namaku Benedictus Bernadi Nugroho. Di sini aku NIM 007. Jadi langsung saja kan tadi teman-temanku udah jelasin nih tentang tema kita, yaitu tentang pelanggaran diplomat dan konsuler ini. Nah, di sini aku langsung ke kesimpulan aja. Jadi pelanggaran itu sebenarnya disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama itu di sini faktor tentang imunitas diplomatik. Itu berdasarkan pasal 31 Konvensi Wina. Yang di sini tuh diplomat memiliki imunitas dari yurisdiksi pidana, perdana, dan administratif negara penerima. Ini membuat diplomat Korea Utara dalam kasus penyelundupan emas tadi sulit untuk dituntut di pengadilan Bangladesh secara langsung. Lalu yang kedua, ini faktor tentang penyalahgunaan imunitas. Dan di sini imunitas diplomatik tidak seharusnya digunakan untuk kegiatan ilegal seperti penyelundupan emas. Nah, dalam Konvensi Wina ini menyatakan bahwa para diplomat wajib untuk menghormati hukum dari peraturan negara penerima dan tidak boleh menggunakan kekuasaan atau fasilitas diplomatik untuk kepentingan pribadinya. Di sini ada problem solvingnya, yaitu yang pertama tadi juga teman-teman dari jelasin juga kan tentang deklarasi persona non grata. Nah, di sini Bangladesh dapat menyatakan diplomat tersebut sebagai persona non grata. Itu artinya diplomat tersebut harus meninggalkan negara itu. Negaranya adalah negara penerima dan tidak perlu memberikan alasan pada negara penerima lagi. Lalu yang kedua ada penarikan imunitas atau waiver of immunity. Di sini negara pengirim yaitu Korea Utara dapat memilih untuk melepaskan hak imunitas diplomatik yang dimiliki oleh diplomat tersebut dan memungkinkan proses hukum untuk di Bangladesh. Lalu yang ketiga ada pengawasan ketat pada fasilitas diplomatik. Nah, di sini Bangladesh dapat meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan fasilitas diplomatik yang ada dalam hal ini oleh Korea Utara untuk mencegah penyalahgunaan serupa di masa depan yang akan datang. Dan misalnya pengawasan ini tuh adalah pengawasan ketat terhadap barang-barang yang akan dikirim atau diangkut oleh kedutaan. Nah, demikian kesimpulan dari aku. Jadi gitu, keren. Iya, gitu itu teman-teman. Tapi kemana lu? Ya salah. Makasih guys sudah mendengarkan penjelasan kita. Sekian dari kami. Bye. Sekian yang dapat kami sampaikan. Jumpa lagi tugas-tugas selanjutnya. Bye. Dapat berapa menit?